Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi qad wasala umurihim fi nismi syahri rajab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum mastata'tum. Kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjidil Muhyi rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kita bisa menghirup kembali nikmat Allah Subhanahu wa taala al-umur, sehat, kesempatan. Pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan menambah wawasan keislaman kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya yang sedang bersama-sama berupaya, berikhtiar. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Setahun kita tidak ketemu ya. Jadi terakhir itu bulan November kalau saya kasih. Sekarang sudah Januari 2020. Setahun yang lalu di 2023 mungkin kita pernah punya sahabat, punya keluarga, punya teman, mungkin jamaah masjid ini yang hari ini beliau sudah tidak ada hari ini. Di 2023 kemarin masih ada. Hari ini sudah tidak ada. Maka dalam muqaddimah tadi disampaikan bersyukur kehadirat Allah yang telah menyampaikan kita pada pertengahan bulan Rajab ini agar kita mengingatkan bahwa asya'a aw al-umur adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kesyukuran kita. Salah satunya adalah kita harus memilih sahabat dalam hidup kita, tentu sahabat orang-orang yang saleh. Agar apa? Agar kita bisa menebarkan atau ditebar kesolehan. Jamaah rahimakumullah. Di dalam kitab ini disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Al-Majdi, wa unsidtu la tashab bil kaslan fi halatihi kam solihin bi fasadin akhar yaqsuduh. Janganlah kita bersahabat dengan orang-orang yang kedul, Pak. Bahasa Jerman kedul itu. Ada orang Sunda di sini. Kedul. Kalau bahasa Belandanya malas. Jangan bersahabat dengan pemalas. Kedul ini bahasa Jerman. Kedul. Bahasa sininya malas.
Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali bersahabat dengan pemalas. Pemalas ini terbagi dua. Pemalas fi taatillah, hubbud dalam melaksanakan hablum minallah dan dalam melaksanakan hablum minannas. Malas sholat, malas zakat, malas puasa, malas haji umroh, malas sedekah infak, malas ngaji, dan malas. Kenapa malas ini menjadi dasar? Itu tidak boleh memiliki sahabat yang sedih. Karena malas ini akan menular fi halatih, dalam berbagai keadaan. Ada yang rajin sholat, malas wiridnya. Sholat wajibnya rajin, malas sunnahnya. Sunnahnya malah rajin, wajibnya malah. Maka malas ini, kaslan ini salah satu dari sifat saat seseorang sedang turun keimanan. La tashabil kaslan fi halati kam solihin bi basadin akhar yaksu. Begitu banyak orang-orang baik kemudian rusak yang lainnya gara-gara berteman dengan orang malas. Ini cakep nih. Temannya malas. Biasanya bukan yang cakep ngajak kebaikan, tapi yang malas ini malah jadi ngajak kepada keburukan. Kadang-kadang kita tuh suka mendahului kekuatan iman kita. Kadang-kadang, contoh, nggak bakalan saya gaul sama siapapun juga ke bawah-bawah. Lama-lama ya. Setan itu kan lebih jagoan daripada kita. Orang hidupnya duluan dia. Kita bergaul dengan pemabuk, yang mabuknya 3 orang, kita 1 orang. Lama-lama bukannya orang jadi sholat, malah kita bergaul dengan orang yang keadaannya mapan, punya jabatan, tapi kurang begitu resep sama sholat. Bukan kitanya ngajak sholat, malah jangan-jangan lama-lama kitanya jadi tidak sholat. Maka kebanyakan kejadian ini terjadi dalam lingkup kecil kita. Ada nggak enak, ada segen, kadang-kadang ada khawatir tergores hati, apalagi ke atasan, Pak. Ya iya aja dah, apalagi ke atasan. Yang terkait dengan maliyah, kehidupan dunia. Kita nih kalau mau negor urusan makhluk agak kurang enak. Atasan kita sholatnya rada jarang, Islam padahal. Kalau disebut kafir ngamuk dia. Tapi kalau sholatnya agak-agak jarang, mau ngajak tuh lagi di jalan di tol, Pak apa kita mampir, ada agak kurang enak, manusiawi itu. Maka saya kemudian paham kenapa pendidikan zaman dahulu, bukan sekarang. Zamannya tahun di bawah tahun 2000 itu ajengan kampung untuk kiai-kiai itu kalau di pas pondok yang konservatif atau yang tradisional itu galak betul sama santrinya. Mau bangunin subuh itu udah nggak pakai bel-bel kayak sekarang, bakbruk aja berapa. Apa air lah terbang, apa sorban lah gitu. Saya jadi paham, ternyata itu maksudnya biar setannya pada lari. Bahkan kemudian menjadi takdim setelah santri itu jadi, iya ya. Kalau sekarang kan ada hak asasi manusia, apalagi ada perlindungan anak, bisa dilaporin ini kiai. Padahal maksudnya bukan menyiksa, bukan. Jamaah rahimakumullah. Waqala dan berkata dan bersabda Nabi sallallahu alaihi semoga Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah wasallam dan keselamatan.
kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam. Nah, ini mungkin hadis ini sering kita dengar. Ada dalam kitab ini, setiap seseorang yang lahir dari seorang ibu atau perempuan rahim itu yuladu, dilahirkan. Ini kalimatnya menggunakan kalimat majhul, fi'lul mudhari. Jadi pasti, Pak. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau saya ngajar di kampus itu, ini namanya kalimat pasif. Yulad, dilahirkan. Ala fitratil Islam, dalam keadaan suci. Jadi semua yang lahir, hatta lahir dari seorang perempuan yang tidak sholat sekalipun, bahkan perempuan yang inkar pun, fitrah, suci. Jadi manusia ini sesungguhnya bahan dasarnya ini, mohon maaf Pak, bahan dasarnya ini bahan dasar suci. Secara fisik dan secara ruhani. Maka di dalam fikih itu ada sesuatu yang keluar dari lubang laki-laki depan ataupun perempuan, itu ada 3. Madi, wadi, mani. Nah yang 2 ini najis, Pak. Nah yang bahan baku manusia ini namanya mani, ini suci. Namun dia mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Kalau kampung saya bilang adus. Tapi yang 2 ini enggak mewajibkan seseorang itu untuk mandi besar. Namun ketika ini keluar dari laki-laki maupun perempuan, dari larangan depan itu, dia najis. Nah maka fitratil Islam ini bahan dasarnya manusia itu suci. Sehingga disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, yuladu 'alal fitrah. Semua. The bayi lahir dari siapapun ibunya, hatta, mohon maaf, NBA, Pak, limon yang sepuh, paham ya NBA ya? NBA itu, jadi dagang cendol nggak pakai kelapa, gandel gendol kagak ada bapak. Nah itu NBA itu Pak. Dagang cendol nggak pakai kelapa, gandel gendol nggak ada apa bapak. Nah hatta lahir dari yang gendal-gendol kagak ada bapaknya itu suci. Keluar dari seorang perempuan yang kafir pun suci. Kemudian kata Rasulullah menggunakan harful istisna, illa anna abawa yuhawidani wa yunassirani wa yubazzisani. Nah setelah lahir waladun ini maun. Setelah lahir anak yang suci ini, kemudian kalau kita sebagai seorang muslim itu kan tidak menggunakan syahadat lagi. Saat lahir dikumandangkan azan dari kuping kanan dan iqamah di kuping kiri ini, itu sudah mensyahadahkan secara tidak langsung anak yang lahir dari istri kita. Nah, secara administratif di kita dan di negara-negara lain pun itu namanya kartu tanda penduduk. Kalau di tempat lain namanya igomah. Di situ dicantumkan agama dan seterusnya. Nah, sebelum ke situ Bapak rahimakumullah, ada proses karena KTP ini di usia 17. Nah, dari 0 balita sampai 17 itulah kemudian ada proses. Apa prosesnya? Anna abawahu, kecuali ya, illa anna abawahu, kecuali sungguhnya bapaknya, yuhawwidanihi, menjadikan anak yang lahir itu Yahud. Yang Yahud ini memiliki nama Tuhan Yehwa. Kalau kita ini muslim itu hanya namanya Allah. Kemudian wa yunassiranihi, atau
menasronikan. Nah, Nasrani ini punya Tuhan juga, namanya Yesus. Kalau di sananya namanya Yesak. Waktu saya dihantarkan ke Syam, itu saya diantar oleh seorang mahasiswa menemui sebuah gereja tertua di dunia. Ternyata adanya yang aslinya di situ, Pak. Kalau Roma itu sebelah sini. Jadi saya disampaikan oleh beliau itu, inilah perdana gereja didirikan sebagai umat Nasrani. Itu berada di daerah Umami. Kemudian saya berfoto dan foto dikirimlah ke sahabat. Loh katanya. Katanya ziarah kok masuk gereja kayak gitu. Dan di situ ada sholawat, Pak. Subhanallah. Ada sholawat. Tapi sholawatnya ke Nabi Isa. Itu ada tulisannya di situ. Dan kita masuk ke dalam itu, mereka sedang sholat. Nah, dalam kategori religion atau teologi universal. Jadi keimanan dalam sejarah peradaban manusia, pada awalnya sebelum Muslim ini atau Islam agamanya ini dibawa baginda Rasulullah SAW. Jadi di Nusama, agama langit yang awalnya di sebelumnya itu namanya Yahud, yang kemudian dibawa oleh Nabi Yakub dan itu sudah expire, kemudian dilanjutkan oleh kaum Nasoro dari kaumnya Nabi Isa, dan kemudian juga sudah expire kira-kira kalau bahasa sekarang itu. Nah, jadi Rasulullah ini menjadi nabi di akhir zaman sebagai penutup dari kaum-kaum terdahulu. Kalau bahasa kita ya di Indonesia gitu, antum ini sudah tidak berlaku. Nah, kita ikut yang terbaru, yang lebih sempurna, telah disempurnakan kata Rasulullah. Cuma dua peradaban ini, kalau bahasa orang sininya ya, bocah maren, belagu banget, kira-kira gitulah. Kalau bahasa ngajak-ngajak yang udah lama, kita ini udah lebih dulu, udah ribuan tahun. Yang ini tidak mau include, maka saat Rasul hijrah ke Madinah, kemudian kita pernah paham, Mbak, apa yang disebut dengan piagam Madinah. Nah, piagam Madinah itu salah satu isinya adalah umat Muslim, agama Islam yang dibawa baginda Rasulullah SAW, kemudian kitabnya Al-Quran, hidup berdampingan dengan kaum Yahud Nasr itu. Maka kata Rasulullah, barang siapa, ada sabda masyhur nih, berani-berani membunuh dengan sengaja kaum Yahud dan Nasr, urusannya dengan saya, kata Rasul. Sebetulnya kalau bahasa di Indonesia itu, toleransi yang sering kita dengar di Indonesia itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masanya sebetulnya. Maka hadis ini memberikan informasi kepada kita, ada satu agama yang tidak ada nabinya. Apa itu? Yumajjisani, kata Rasulullah. Jadi di dalam hadis ini disebutkan wa yumajjisani. Apa itu? Agama-agama yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, pada masanya bahkan sampai sekarang manusia itu punya karakter yazid wa yanqus. Iman ini kadang-kadang kalau lagi cakep getol, benar Pak? Betul ya? Kalau lagi cakep tuh semangat. Oh, sholat oke, sunnah siap. Zakat mal ayo. Zakat fitrah ya yo. Puasa wajib. Oh, emang jagonya gitu kan. Sunnah juga ayo. Haji berangkat, umroh kalau ada rezeki berangkat. Dan amalan-amalan yang lain. Tapi hati-hati ketika iman ini rada kurang begitu kurang bersahabat ya. Ini manusiawi. Kita cek Pak diri kita masing-masing. Mau sholat, ya Allah, kok malas, kok berat, apalagi tadi hujan misalnya. Mau begini, kurang begitu semangat. Nah sehingga
pada setiap zamannya para nabi ini, ketika nabi ini wafat, kemudian diangkat lagi nabi ini kan jedanya lama. Ada yang menyebutkan 2 dekade setiap pengangkatan itu, ada yang lebih bahkan. Nah, manusia ini miring, Pak. Kalau bahasa anak sekarang itu oleng. Akhirnya mereka mencari Tuhannya, bahasa gitu. Mencari Tuhannya. Nah, ketika mencari Tuhannya itu, dia bertemu dengan pohon, oh jangan-jangan ini. Dia bertemu dengan batu, jangan-jangan ini. Bertemu dengan patung, jangan-jangan ini. Nah, itu yang disebut dengan yumajjisani. Seseorang yang menuhankan benda-benda ciptaan Allah sebagai sesembahannya. Maka sesungguhnya kalau merujuk pada hadis ini, agama-agama yang Tuhannya itu seperti itu sebetulnya agama bikinan manusia. Sehingga kata Rasulullah SAW, orang yang lahir kemudian Muslim, fitratul Islam. Nah, setelah lahir menjelang 17 dalam administrasi Indonesia, itu bisa jadi manusia yang lahir tersebut yang tadinya awalnya suci, yuhawwidanihi au yunassiranihi au yubajjisani. Tergantung siapa? Kita nih, Pak. Sebagai bapaknya ini. Apakah anak kita ini mau kita masukkan tetap menjadi seorang muslim, atau bergeser menjadi Yahudi, atau bergeser menjadi Majusi. Ini menjadi indikasi kepada kita, jangan suka menghukumi seseorang yang lahir dalam keadaan apapun. Sesungguhnya Rasulullah menjamin dengan hadis ini, semua anak yang lahir, bagaimanapun prosesnya, fitrah Islam. Nah, ini prosesnya dari 0 sampai 17 itu. Secara gen ya. Dari nutfah yang tadi. Wa yuqalu, dan dikatakan fil hikmah, dalam kitab hikmah, bil Farisyadi, dengan bahasa Persia, ya robad bad tarbudaz zamari bad bihaqi dzati baqillahi somad, ya robad aradturo siwa jahim ya roniku kiroba ya banaim. Dalam kembali ke bahasan yang awal tentang bersahabat, kalau kita punya sahabat yang buruk, yang kurang baik, ini dikatakan oleh Syekh Burhanuddin Jaludi, ya robat bad tarbudaz zamari bad. Seseorang yang memiliki sahabat yang kurang baik ini, tarbudaz zamari bad, itu lebih buruk, itu lebih bahaya daripada kita tahu tentang ular hitam. Dibahasakan dengan bahasa Persia. Loh, kok ke situ isyarahnya? Jadi begini, di antara makhluk yang tidak memiliki kaki tetapi membahayakan, salah satunya adalah ular. Ya, makhluk yang tidak punya kaki, kaki dalam bentuk fisik itu ular. Ada juga kelabang dan seterusnya. Tapi secepatnya kelabang itu masih bisa dikalahkan oleh ular. Nah, ular ini di masanya memang di gurun itu banyak terdapat ular-ular, terutama ular-ular yang berwarna hitam dan berbisa. Nah, kita diibaratkan kalau memiliki sahabat yang buruk perangainya itu lebih bahaya dari ular yang tadi. Bahkan Sang Maha Guru itu pernah menyampaikan kepada santri-santri itu di pondokan. Wallahu alam. Kalau bapak ibu menemukan ular yang berwarna hitam, di punggungnya ada warna kuning atau biru, itu jangan dibunuh, ada Pak. Udah suruh pergi aja. Karena kejadian ini Pak, di pondok pesantren Kresek di daerah Cibatu Garut itu ada ular sama salah satu santrinya itu istilahnya di game over lah, di game over, jangan dimatiin gitu ya. Nah, ini santri nggak tahu kalau ular itu ternyata ular jadi-jadian dari
seorang, kalau di dunia ini gubernur, penjelmaan dari seorang gubernurnya raja jin, jin di Ajrak sana. Nah itu setelah bunuh ular itu santrinya ditaik-taikin ke tiang listrik, Pak. Taikin tiang listrik, turun lagi, taikin lagi, turun lagi, dicandain. Ternyata yang nyandain istrinya, Pak. Istrinya datang lagi, katanya suami saya di game over sama santri ini. Itu waktu saya masuk di Kresek kisaran tahun 91. Jadi candain sama jin. Makanya guru berpesan kalau ada ular hitam yang warnanya ada tanda kuning biru, ya jangan diiniin lah. Khawatir itu jelmaan dari makhluk-makhluk lain. Nah, Syekh Burhanuddin Januti mengibaratkan kalau kita punya sahabat yang buruk perangai, apalagi busuk hatinya, ya robat badar budaz zamaribat. Kenapa? Bihaqi dzati baqil laisoman. Dengan zat Allah yang senantiasa memberikan kita apa yang kita butuhkan. Ya robat tarbudaz zamaribat. Ya robat aradtu rasi wajahim. Menjadi sebab orang atau sahabat kita yang memiliki perangai, apalagi hatinya busuk itu, menjadikan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang ditarik oleh sahabat itu kepada neraka. Di dunia saja menarik kita kepada kerusakan, apalagi kelak. Yaroniku kiroba ya naim. Kenapa? Karena sebab dari kita bersahabat dengan orang-orang yang sikap dan hatinya kurang baik, atau punya perangai yang tidak baik, itu membuat kita di dunia ini menjadi atau terbawa atau kebagian akibat. Ini Pak, ada sahabat teman kita tiba-tiba sedang main balapan liar. Apalagi bulan Ramadan tuh sering tuh anak-anak muda tuh balapan liar. Kita punya teman yang suka balapan liar, kita lagi nonton. Tiba-tiba datang patroli itu Pak, polisi itu. Diangkut Pak. Gara-gara nonton dan sebagai temannya orang yang balapan liar. Tapi kalau bersama dengan orang-orang soleh, jangankan itu ulama, jangankan itu kiai ajengan, kita bareng sama orang-orang baik aja, orang-orang soleh aja. Kalau diibaratkan kita ketemu atau bersama dengan yang dagang minyak wangi, kita ke bagian minyak itu terlalu jauh. Misalkan kita sedang melaksanakan sebuah kegiatan, terus kemudian menjadi manfaat bagi orang-orang lain, disebutlah bersama beliaulah. Nah, itu contoh daripada kita bersahabat dengan orang-orang baik. Au syahidan yukhbiru an ghaib. Yang kedua, kalau kita bersahabat dengan orang-orang baik itu menjadikan kita terbukanya dari hal-hal yang tidak kasat mata, Pak. Yang orang-orang baik itu. Jadi artinya kita dikasih tahu sesuatu yang kita tidak tahu, kita diunjukkan sesuatu yang kita belum melihat, kita dinasihati sesuatu yang belum kita pahami. Dan bahkan dalam bahasa psikologi bersahabat dengan orang-orang baik dan bersahabat dengan orang-orang yang mengerti, yang paham, saat kita berbuat baik kepada orang tersebut, di suatu saat kita membutuhkan, tanpa kita minta, orang itu akan bantu kita. Bukan berarti kita ingin dibalas budi, bukan. Tanpa kita minta, orang itu akan bantu kita. Tanpa kita minta, orang itu akan nolong kita. Tanpa kita minta, orang itu akan bersama kita. Nah, ini diisyaratkan dalam kitab ini, au syahidan yukhbiru an ghaib. Bisa dibuktikan di lapangan. Ini kata ulama itu. Jadi kalau kita bersahabat dengan yang buruk,
Jangan-jangan kita kebagian akibat dari keburukan itu, bahkan orang itu sudah tidak ada. Jangan berteman sama orang itu. Dulu itu temannya itu tukang nyolong itu. Dulu temannya itu tukang bunuh, dulu tukang lain. Bawa itu. Bahkan 2 keturunan, 3 generasi, 4 generasi. Nauzubillah subhanallah. Begitu hebatnya, begitu pentingnya kita memiliki sahabat yang baik dan soleh itu. Sehingga dimaktubkan dalam kitab ini. Fa'tabilil arda bi asma'iha. Oleh karena itu, maka ketika kita mencari sahabat ini, fa'tabilil arda bi asma'iha. Kita harus mencari di muka bumi ini, harus mencari, Pak. Bi asma'i, dengan nama-namanya. Jadi jangan sembarangan ternyata. Penting ini bagi kehidupan kita ini. Sampai kita harus memilih di muka bumi ini sahabat. Bukan hanya istri, Pak. Kita kan milih istri aja nih. Istri, kalau calon istri itu ketat betul gitu. Kalau nyalon istri itu, oh babat, bebet, bobot, dan dindun. Tapi ketika kita milih sahabat, ya seketemunya, akhirnya ya hidupnya seketemunya. Ternyata penting sahabat dalam hidup itu. Ya selain tetangga, kalau kawan biasanya akronimnya lawan. Kalau sahabat itu enggak ada akronimnya. Maka sahabat ini, ashab ini menjadi salah satu golongan atau salah satu tipikal manusia terbaik setelah para nabi. Disebut dengan ashab. Kalau bahasa mufradnya sahabah. Itu dalam bahasa kita, terminologi bahasa Indonesia disebut dengan sahabat. Bahkan dijadikan sebagai grand figure dalam kehidupan sosial masyarakat, sobat. Itu begitu pentingnya, Pak, memilih sahabat ini. Sehingga dimaktubkan dalam ini. Wa'tabir sahiba bis sahib, dan carilah sahabat itu yang memiliki jiwa sahib. Menyatu, Pak. Hati-hati juga, kadang-kadang ya mohon maaf, kita punya sahabat tapi nggak menyatu, kulitnya saja. Seperti apa? Kita punya sahabat di kantor, sahabat di lingkungan kampung, lingkungan RT RW, atau yang berjauhan, atau yang ketemu di perjalanan dan seterusnya. Sahabat itu yang sahibah bis sahib, sama-sama menganggap. Karena ada yang bertepuk sebelah tangan. Kita nganggap sahabat, dianya cuek ternyata sama kita. Kagak nganggap sahabat. Akhirnya kita bertepuk sebelah tangan, bukan hanya urusan, kalau di dalam pencarian jodoh itu kan ada orang yang cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, sahabat pun ada yang sahibah bi ghairi sahib. Nganggapnya sahabat, yang itu ternyata enggak sama kita. Biasa aja. Nah, carilah sahabat yang sahib. Kita menganggap beliau adalah sahabat, beliau juga menganggap kita sahabat. Nah, itu yang disebut dengan ashab jama' taksir killah kalau dalam ilmu nahwu. Ashabun. Maka generasi kedua ini generasi terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita urut para nabi, para ashab, tabiin, tabiat, tabiat. Ini generasi kedua setelah Rasulullah. Saking hebatnya pengaruh sahabat di dalam kehidupan, banyak kisah-kisah dalam Qisasul Anbiya, dalam kitabnya Ibnu Katsir itu sahabat itu adalah penopang. Sahabat ini adalah orang-orang yang senantiasa mengiringi bersama Rasulullah SAW. Nah, kita harus memahami ini sebagai sesuatu yang penting dalam diri kita, sehingga dimaktubkan dalam kitab ini. Bapak Ibu rahimakumullah, in kunta tabghi ilma min ahli aw syahidan yukhbiru an ghaib.
Nah, sahabat ini apabila dia memiliki ilmu, beserta ahlinya, atau menjadi saksi akan memberitahu sesuatu yang kita tidak tahu. Ini sahabat ini. Jadi ada ciri-cirinya. Sahabat yang baik itu dia senantiasa berbagi ilmu, gitu. Berbagi ilmu. Itu sahabat. Tabigil ilma min ahli. Mengasih tahu, ngasih informasi, ngasih kabar, dan seterusnya. Hati-hati kalau begitu begini, kalau ini begitu. Kalau mahdohnya udah jelas lah. Ngingetin sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Itu mahdohnya. Yang wairu mahdohnya, sahabat itu berbagi pengalaman, berbagi ilmu, saling menasihati, saling mengingatkan, saling menolong, saling menghormati, saling menghargai. Subhanallah. Salah satu faktor kesuksesannya baginda Rasulullah SAW itu sahabat, Bapak Ibu, yang ada mengelilingi beliau. Sehingga kemudian ada al-khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ashab, orang-orang pilihan sekeliling Rasulullah setelah baginda Rasulullah SAW wafat, yang melanjutkan ashab ini. Karena langsung dididik oleh Rasulullah. Nah, kita sebagai seorang muslim mencontoh figur Rasulullah SAW, salah satunya adalah dengan figur ashab ini. Yang kedua, syahidan yukhbiru an ghaib. Orang-orang yang memiliki sahabat yang baik itu selalu menjadi saksi dari sesuatu yang kita tidak tahu. Istilahnya kalau bahasa kita itu, kalau kita ada sesuatu yang keliru, dibetulkan. Kalau kita ada sesuatu yang salah, diingatkan. Sahabat baik, subhanallah. Bahkan bisa jadi sahabat ini melebihi saudara kandung kita. Bahkan, banyak itu. Banyak kejadian. Sahabat ini bahkan lebih unggul daripada saudara kandung sendiri. Bahkan, ada yang kejadian seperti itu. Fa'tabilil arda bi asma'iha wa'tabiris sahibi bis sahib. Bapak rahimakumullah. Selanjutnya kitab ini menjelaskan tentang ta'limul ilmi wal ahli. Bagaimana kita mencari ilmu dan kita memuliakan ilmu beserta keluarga atau ahli ilmu. I'lam anna talibal ilmi. Ketahuilah sesungguhnya seseorang yang mencari ilmu itu la yanalu al ilma, tidak akan dapat al-ilma terhadap ilmu. Ada dua. Yang pertama nafi, yang kedua barik. Mintalah sama Allah itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa barakan. Karena apa? Ada ilmu ini yang banyak tidak bermanfaat, ada ilmu yang sedikit bermanfaat tapi tidak barokah. Ambil contohnya, nafi bermanfaat bisa menggelitik atau menghidupkan iman seseorang, merubah pribadi seseorang menjadi lebih baik. Yang kedua, barokah ini, mubarokah ini bisa menjadi jalan kehidupan untuk dirinya. Itu namanya barokah. Nah, seseorang yang nyari ilmu ini, Syekh Jadudi mengibaratkan, ingatlah atau ketahuilah anna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang mencari ilmu apa saja, Pak? Kalau ibarat kita ya, ilmu putih apa ilmu hitam nih, hati-hati, jangan-jangan lagi nyari ilmu hitam katanya. Anna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang mencari ilmu la yanalu, tidak akan sampai mendapatkan al ilma terhadap ilmu, wala yantafi'u. Ini kalimatnya fi'lul mudhari, ini tadullu ala jamadil hal wal istiqbal. Hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi orang ini ilmunya banyak, boro-boro buat orang lain, buat dirinya aja repot. Kita ambil sampelnya, Pak. Contohnya ilmu pendidikan umum. Ini kuliah sekolahnya ini SD lancar, SMP lancar, juara lagi. Ranking 1, TK, SD ranking 1. SMP 5 besar, SMA 5 besar. Kuliah cum laude. Cum laude itu yang 4,0 itu. S1, S2, S3, S2, S3, wah udah set komplit. Tapi jangankan buat diri, mohon maaf, kelihatan kok enggak ngedosen, enggak ngajar, di masyarakat juga enggak
ada harga kepakai. Ada apa ini? Nah, ini hati-hati nih. Ada apa? Emang ada? Oh, ada, Pak. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Kita ambil al-ilmul ukhrawiyah, nyantrennya dari setelah SD nyantren, SMP kelar, nahwu sorof fikih, tasawuf, badan, tafsir hadis Quran, SMA nyantren, sambil kuliah nyantren, pulang ke kampung, boro-boro buat orang lain, buat dirinya aja repot. Masyarakat yang memerlukan ilmu juga nggak percaya sama orang itu. Ada apa? Nah ini hati-hati, Pak. Ada apa ini? Jadi diangkat. Salah satu diangkatnya yantafi'ul ilmu itu. Manfaatnya ilmu dan barokahnya ilmu. Salah satunya adalah, ini kita ketemukan. Illa bita'dim. Nah ini, Pak. Allah mengangkat keberkahan, kemanfaatan ilmu dari seseorang itu. Kenapa? Karena orang tersebut suka tidak takdim kepada guru dan keluarganya. Kalau bahasa daerah sayanya culangung, ada orang Sunda nggak di sini? Culangung, Pak. Culangung kepada guru. Culangung itu apa ya? Gimana, Pak? Songong. Nah, itu. Songong. Songong kata-katanya, songong sikapnya, songong hatinya, songong pikirannya. Oh bahasanya songong kalau bahasa sininya. Kalau daerah saya culangung. Itu akibat. Nauzubillah summa hati-hati. Nyari ilmu apa saja. Jadi wala yantabi'u bihi illa bi ta'dim. Tidak akan dapat. Ini kata Syekh Burhanuddin Uji yang udah malang melintang dalam dunia keilmuan. Illa bita'dim. Ada istisna di situ. Kalau orang itu nyari ilmunya suka songong sama gurunya, sama keluarga, sama istrinya, sama anaknya, itu guru, itu kiai, itu ulama, tidak akan dapat. La yanalu wa la yantafi. Nggak guna tuh ijazah S1, S2, S3. Malah boro-boro buat orang banyak, buat dirinya kok repot itu. Itu tidak bermanfaat dan tidak barokah. Wa ahlihi dan ahli ilmu, wa ta'dimil ustad dan memuliakan, mengagungkan guru yang memiliki ilmu. Wa tauqirihi dan menghormatinya. Ini perlu ditanamkan dalam diri kita. Siapapun ustadznya itu. Bahkan ada kaidah dalam keilmuan itu. Jangan melihat orangnya, la tandur maqala wala tandur man qala. Ah ini bocah nih. Ah ini masih anak kecil ini. Oh kalau ilmunya hormati. Kalau ilmunya ta'zimi. Apalagi yang sepuh. Wa tauqirihi dan hormat. Jadi jangan meninggalkan ta'zim. Kedua tauqiri. Ila dikatakan ma wasala, tidak akan sampai man seseorang wasala sampai kepada ilmu illa bil hurmah, kecuali dengan hormat. Banyak kejadian, Pak. Ini zamannya dulu lagi ngastrol ini, Pak. Ada anak jarang ngaji, anak itu. Kerjaannya apa? Kata Pak Kiainya, kamu itu ada kambing, gembala kambing sana. Gembala kambing. Pak Kiai ini punya sawah, kamu itu aja nyangkul sawah saya, nyangkul. Terus punya kebun, kamu tanemin palawija sana, nanemin palawija gitu. Dulu. Mungkin sekarang juga masih banyak yang begitu, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur sana atau Jawa Barat ujung-ujung timur. Itu nggak ngaji anak itu. Anak Kiai itu ya enggak Kiai, enggak Kiai. Tapi setelah waktunya pulang, mukim, bisa baca, ngaji bisa. Masya Allah. Banyak kejadian-kejadian yang begitu itu. Ada hurmah, ada tauqirih, ada ta'zim kepada guru. Maka laduni itu kan bukan lewat manusia, Allah kasih set. Tiba-tiba di malamnya dia hanya diajarkan oleh Pak Kiai itu satu huruf, satu ilmu. Allah buka set.
Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Tidak akan terputus sesuatu ilmu itu apabila orang itu memutuskan. Maka akan putuslah ilmu apabila dia meninggalkan hurmah. Nauzubillah. Apabila dia tidak melaksanakan hurmah kepada guru. Wa ta'zimi, dan memuliakan. Wa ibu rahimakumullah. Wakila, dan dikatakan al-hurmah. Nah, ini penting bagi kita pahami. Khairum minat ta'ah. Hormat itu ternyata lebih hebat, lebih dahsyat daripada taat itu sendiri. Wakila, dan dikatakan al-hurmah. Hormah itu atau hormat itu khairum minat ta'ah. Lebih baik daripada taat itu sendiri. Ada orang ini taat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, tapi nggak iman sama Allah sholatnya, nggak iman zakatnya, nggak iman puasanya. Nah, itu maksudnya. Ini orang nyari ilmu, bahkan pengajian, apalagi Ramadan ya, padat betul tuh Ramadan tuh, kalau di kota itu kan, mau buka pengajian menjelang buka puasa. Habis terawih atau sebelum terawih ada tausiah. Subuh-subuh pengajian lagi. Zuhur kultum, zuhur. Sore-sore menjelang berbuka. Ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut pengajian di mana-mana. Lalu tidak dapat ilmunya dan tidak manfaat serta barokah ilmu. Ada apa? Nah, salah satu indikatornya adalah tarkul hurmah. Jadi tidak hormat kepada yang punya ilmu. Jadi hanya dapat ilmu saja. Hurmah itu bisa dengan ucapan, bisa dengan sikap, bisa dengan hati kepada orang yang punya ilmu, siapapun itu. Maka ilmu akan dapat dan bermanfaat serta barokah apabila yang mencari ilmu itu hormat ta'dim kepada yang punya ilmu. Ala tara annal insana la yakfur. Ingatlah, tidak menjadi kufur seseorang bil maksiyah karena maksiat, wa innama yakfuru bitarkil hurmah, tetapi dia akan menjadi kufur, sifatnya orangnya disebut kafir bitarkil hurmah kalau dia meninggalkan atau tidak hurmah kepada guru. Kalau kepada Allah itu juga sama. Kita sholat ini harus hormat juga dengan ibadah sholat kita, zakat kita, puasa kita. Karena banyak juga, mohon maaf, sholat iya sholat, iman iya tidak. Kepada sholat tersebut, salah satu bukti bahwa kita iman kepada sholat, maka apa yang ada di dalam sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar, kan gitu kata Allah. Kalau sholat iya nyolong iya ini, ya berarti belum menerapkan arkanus sholat pada diri. Itu tidak hurmah pada sholat. Termasuk kepada zakat. Kalau kita beriman kepada zakat, zakat akan membersihkan jiwa kita. Lah kalau hati kita suka kotor sama orang, berarti belum beriman kepada zakat. Puasa ini adalah membentuk pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Kalau fisiknya tidak sehat dengan merusak diri, minum dan seterusnya. Hatinya rusak dengan apa? Ghibah dan seterusnya, berarti belum beriman kepada puasa itu sendiri. Artinya itu tidak hormat kepada sang pencipta atau sang maha yang memerintahkan sholat, memerintahkan zakat, memerintahkan puasa dan haji. Sama dalam kehidupan sosial juga. Wa innama yaquru bitalir hurmah. Kita ngaji. Getol betul ngaji sana sini. Tapi kita cuek kepada orang yang nyari ilmunya. Kita cuek kepada orang yang ngasih ilmu itu. Cuek, enggak hormat, enggak takzim. Ya Allah enggak kasih. Mohon maaf ini saya sampaikan nih. Enggak kasih ilmu keberkahan, manfaat itu. Enggak kasih. Masya Allah. Bukti bahwa seseorang itu manfaat dan barokah, itulah orang-orang yang dibutuhkan oleh orang banyak. Kalamnya itu. Itu bukti. Kalau kita hanya seorang pencari ilmu, yang hanya mengumpulkan ilmu apalagi untuk berdebat, wallahu a'lam. Jangan-jangan ilmu ini menjadi laknat bagi dirinya. Wa min ta'dimi ta'dimul ilmi wal muallim. Salah satu memuliakan ilmu itu adalah bagaimana kita menghormati orang yang punya ilmu itu. Ilmu itu keluar dari pikiran melalui lisan, yang punya ilmu fisiknya ini. Fisik yang punya ilmu. Ta'zimi siapapun itu. Kenapa? Agar kita mendapatkan manfaat dan barokahnya ilmu.
Qala Aliyun. Sayyidina Ali berkata, Sayyidina Ali ini adalah pintunya ilmu dunia. Kata Sayyidina Ali, qala Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan, semoga muliakan Allah kepada wajahnya. Ana abdun man 'allamani harfan. Ini Sayyidina Ali. Ana abdun man 'allamani harfan. Kata Sayyidina Ali, saya adalah hamba bagi seseorang yang memberikan ilmu walaupun 1 huruf. Sayyidina Ali, Pak. Kalau ilmunya 20 huruf, lebih dari itu. Ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Saya adalah hamba sahaya bagi seseorang yang memberikan ilmu kepadaku walaupun 1 huruf. Sayyidina Ali berkata, insya'a ba'a wa insya'a ataqa wa insya'a astaraq. Apabila dia berkehendak menjual atau membeli, saya akan beli orang itu. Apabila menjual, saya akan beli. Apabila dia akan menjual, apabila akan saya beli, apabila ada orang yang mau beli, saya akan jual. Kata Sayyidina Ali. Wa in sa'a ataqa wa in sa'a astaraq. Masya Allah, Masya Allah. Dahsyatnya ilmu. Maka ilmu itu berakar dari sebuah kata alima ya'lamu ilman. Terminologi bahasa ilmu yang lain diartikan dengan kata lembut. Salah satu bentuk hasil daripada ilmu adalah orang-orang yang punya kelembutan hati, kemudian muncul jiwa ketakdiman. Wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di penghujung kajian pada subuh kali ini, bila kita mendapatkan ilmu dari siapapun, hatta ilmu-ilmu wawasan umum dan seterusnya, jadikan dalam hati kita ilmu, kelembutan. Oh, ini guru saya. Ta'zimi, hormati. Bukan hanya sebatas ilmunya, tapi jasad orang yang memiliki ilmu itu. Agar apa? Agar kita mendapatkan yantafi wal waraqatul ilmi. Insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang senantiasa memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian kajian kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurang kelebihan. Insyaallah mudah-mudahan kita sebentar lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan yang penuh dengan barokah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wal afu minkum fastaghfiru khairan likum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.